Setelah itu disuruh diam sebentar, tapi posisi kita masih bertiga itu. Jadi saya di sini, terus Mbah Muksolnya di sini, terus asistennya yang di sini. Jadi di samping. Nah, saya utarakan, oh, saya lagi kepepet butuh, saya perlu dana. Kowe njaluk piro? Saya minta 1 miliar, kan begitu Kang Udin. Terus yang kesurupan tadi bilangnya, ora, kowe tak kei 4 miliar. Kayak, saya disuruh lihat di kardus itu Kang Udin. Di kardus itu kan agak jauh itu. Nah, kardus itu di situ yang di atas itu tumpukan uang. Sobat Ekspedisi Kang Udin, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Arif. Mas Arif ini asli Jogja, jauh-jauh ke Banyuwangi, ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual minta uang di alam goib. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam Bang Udeng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Naik apa dari Jogja ke kemarin naik kereta itu turun di Terus? Stasiun. Naik kereta ya? Iya. Naik ojek terus ya? Naik ojek. Masya Allah. Ngomong-ngomong kegiatannya apa di biasa Kang Udeng, buruh Serabutan lah ya? Serabutan lah, iya. Yang penting kita sehat, banyak berdoa, siapa tahu digansarkan rezeki kita ya. Katanya Mas Arif ini pernah melakukan ritual minta lah ya di alam goib sampai 4 miliar. Itu awal ceritanya gimana Mas? Dan tahun berapa? Jadi gini Mas Odeng, awal ceritanya dulu kan saya bekerja bantu-bantu orang lah, jadi maksudnya mau bikinin bangunan gitu. Nah dari situ ya karena manajemennya yang kurang bagus atau gimana, nah di situ kurang lah, artinya tombok-tombok terus akhirnya takut gitu. Dulu Mas Arif ini berarti mandor ya, pemborong ya. Dari situ karena kekurangan uang itu tadi, saya nambel pinjam uang di mana-mana sampai akhirnya utang itu numpuk. Habis utang itu numpuk, sudah pinjam lagi tidak bisa, akhirnya saya inisiatif gimana caranya saya mendapatkan uang gitu kan. Dari situ setelah saya tanya-tanya kemana, akhirnya ada yang ngasih tahu Kang Udeng, ngasih tahu ke saya. Kebetulan saya kenal itu, boleh saya sebut namanya ya, itu dulu Mas Wawan Irawan, tidak salah itu. Nah itu orang Gerabak gitu, orang Magelang. Nah di situ saya disuruh ke Wonosobo, ke rumahnya Mbah Mukson. Nah, Mbah Mukson itu posisinya di lereng Gunung Sumbing, jadi sebelah barat Kali Angkrik ya. Jadi antara perbatasan antara Gunung Sumbing sama perbatasan antara Magelang sama Wonosobo. Nah di situ saya lah ke sana. Coba yang pertama saya ke sana sama teman saya. Sama teman saya itu pertama silaturahmi lah, ngobrol-ngobrol biasa, perkenalan. Saya dari Jogja.
Saya sampaikan keinginan saya. Oh Mbah, saya ini keadaan saya baru terpuruk, saya enggak banyak utang kan gitu. Nah di situ dia langsung mengasih tahu saya, oh ya, saya ngerti banyak utang. Nah kalau mau uang, ini ada pinjaman, bukan pinjaman, minta. Kalau minjem juga bisa, minta juga bisa kan gitu katanya. Nah dari situ saya tertarik karena kebutuhan saya banyak. Saya cuma sampaikan, kamu mau minta berapa saja pasti dikasih. Dari mau minta 1 miliar, 2 miliar itu pasti dikasih. Nah dari situ saya tertarik lah, ngobrol-ngobrol banyak lebar. Nah akhirnya untuk persyaratannya ini jenengan harus menyediakan dana gitu, menyediakan dana kurang lebih sekitar 5,5 juta. Nah, dana itu untuk beli namanya minyak atau apa itu, minyak adalah perlengkapan lah artinya. Nah, habis dari situ saya berpikir ulang karena saya dengan dana itu saya belum ada. Di saat itu juga saya belum menyanggupinya Kang Hussein. Jadi selang beberapa waktu setelah saya pikir-pikir, habis itu dari pembicaraan itu dari Mbah Muksone juga, kamu harus menyediakan dana sekian, nanti hari Kamis atau hari Jumat kamu datang ke sini lagi kalau dananya sudah siap, nanti langsung ritual, nanti langsung dapat dana itu kan gitu. Nah setelah itu setelah komunikasi, karena saya belum ada dana, makanya saya belum menyanggupinya Kang Uda. Yang pertama saya belum menyanggupinya. Oh nggih Mbah, nanti kalau saya ada danane, nanti saya tak kesini lagi. Tuh. Nah, saya pamitlah pulang ke Mbah Mukson itu, Mbah, karena sudah malam pada waktu itu juga saya kesananya kondisinya kan dingin di sana Kang. Jadi di lereng Gunung Sumbing itu kan memang dingin. Dari saya ke sana itu berangkatnya jam 8:30, saya pulang sekitar jam 1 lah dari sana. Naik apa itu San? Itu saya naik motor sama temen. Nah, itu naik motor sama temen sampai pulangnya ya kedinginan lah orangnya di lereng gunung kan. Nah, habis dari itu pulang selang beberapa waktu, saya coba-coba kerja, saya nyari pinjaman ke sana kemari. Akhirnya saya belum bisa dapat uang itu Kang Ureng. Akhirnya nunggu selang beberapa bulan, itu saya dapat uang itu Kang Ureng. Nah, kemungkinan sekitar 2 bulan itu bulan September kalau nggak salah, bulan September kemarin. Nah itu saya baru ada uang yang 5,5. Itu saya telepon lagi ke Mbah Musonnya. Mbah Muson, ini gimana Mbah Muson nek tak teruskan lagi yang kemarin. Terus dia bilangnya, ya apa Mas, iki jenengan teruskan lagi, tapi syaratnya itu tadi, nanti jenengan kirim uangnya, terus setelah ubur ampene nanti saya belikan, saya jenengan langsung ke sini saja gitu. Kebetulan pas hari itu hari Rabu, hari Rabu Legi kalau nggak salah, hari Rabu Legi. Nah setelah itu saya transfer ke uangnya, saya transfer ke Mbah Muson itu tadi. Nah, saya telepon lagi Mbah Muson, oke Mas, ini saya tak
golek ke syarat-syarate kan gitu. Di rebunya itu tadi. Setelah itu rebu sorenya itu saya sore sekitar jam 3 sekitar jam 3-an lah. Itu saya ditelepon lagi. Mas, ini syaratnya sudah dapat, minyaknya sudah dapat. Nah, jangan ke sini. Jam berapapun, yang penting tidak lebih dari jam 12 malam. Kan gitu Bang. Saya kan belum ada persiapan juga Kang Odeng. Akhirnya gimana ini ya? Akhirnya saya berangkat juga lah ke sana. Jadi berangkatnya itu saya habis maghrib setengah 7 berangkat ke sana. Sendiri sama teman lah. Sama teman lagi. Itu kan perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam dari tempat saya itu. Nah, dari situ akhirnya saya sampai sana itu sekitar jam 10-an. Sekitar jam 10-an saya ke sana. Setelah saya ke sana, itu di sana saya nunggu sebentar. Terus Mbah Musuhnya itu kan menyiapkan barang-barangnya itu Bang. Sesajinya lah. Sesaji. Sesajinya itu saya juga enggak tahu, dia cuma menyiapkan untuk kayak kardus besar, terus sama kain mori, terus sama minyak atau apa itu saya nggak tahu. Nah di situ kebetulan itu juga ada dibantu sama cucunya atau apa itu kalau nggak salah, itu dibantu cucunya. Mbah Muksonnya dibantu punya asisten lah ya? Iya asisten. Nah asistennya itu kemudian yang mendampingi saya. Jadi setelah di tempatnya Mbah Mukson itu sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Nah akhirnya diajaklah untuk ritualnya. Jadi ritualnya itu tidak di tempat itu, tapi diajak naik kayak seperti di kuburan lah. Jadi seperti kayak di kuburan itu kan. Dinaik, perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit lah sampai. Tempatnya itu petilasan apa makam umum apa gimana? Kalau persisnya saya tidak tahu Bang. Cuman kan di situ ada makam-makam. Cuma waktu malam gelap ya? Malam gelap. Jadi di sana posisinya kan gelap. Cuman kan rimbun-rimbun gitu. Jadi ada banyak pohon pringnya, pohon bambunya itu. Nah pohon bambu sama makam itu. Makam umum lah ya. Saya itu teman saya itu saya ajak nggak boleh, harus saya sendiri yang ke sana. Nah setelah sampai di sana, jadi barang-barang untuk ubur rampenya kan disiapkan, seperti untuk kain morinya itu dibentangkan begitu. Kalau kain morinya itu kurang lebihnya sekitar 4-5 meter lah panjangnya. Itu kan dibentangkan. Nah terus kardus itu tadi ditaruh di ujung. Jadi kardus itu ditaruh di ujung mori itu. Nah saya yang di ujungnya sini. Jadi misalkan kardusnya di sebelah sana, saya di sebelah sini Kang Deng. Jadi agak jauh gitu. Jadi ujung ketemu ujung. Ya ujung ketemu ujung. Nah setelah itu Mbah Musuhnya itu tadi ritual doa-doa. Saya juga disuruh ikut doa-doa. Nah di situ sama asistennya itu kan untuk doanya kan seperti tahlil itu Kang. Jadi seperti tahlilan, itu orang tahlilan di situ. Jadi baca ayat khusus. Ayat-ayat ya, betul. Baca ayat-ayat itu. Ya cuman di situ setelah itu disuruh diam sebentar, tapi posisi kita masih bertiga itu. Jadi saya di sini, terus
Mbah Musonya di sini, terus asistennya yang di sini, jadi di samping. Nah, setelah baca-baca itu, kemudian saya disuruh diam. Nah, setelah saya diam, selang beberapa saat itu Mbah Musonya itu dia baca-baca sendiri. Nggak tahu itu bagaimana, cuman sepertinya Mbah Musonya itu kesurupan. Jadi dia agak langsung kayak orangnya itu langsung jenggerat gitu kan. Jadi langsung kayak kesurupan itu. Nah, setelah kesurupan, terus menghadap saya orangnya, si Mbah Musonya itu menghadap saya. Bah, kowe ngopo le nang kene le? Kan seperti itu bahasanya. Kowe ngopo nang kene? Saya utarakan, oh, saya lagi kepepet butuh. Saya perlu dana. Kowe njaluk piro? Saya minta 1 miliar. Kan begitu Kang Udin. Terus yang kesurupan tadi bilangnya, ora, kowe tak kei 4 miliar. Kayak, saya disuruh lihat di kardus itu Kang Udin. Di kardus itu kan agak jauh itu. Nah, kardus itu di situ yang di atas itu tumpukan uang. Memang tumpukan uang. Memang kelihatan, Memang kelihatan. Cuman kan tidak begitu jelas karena malam kan gelap. Nah, jadi tumpukan uang tapi di situ atasnya itu kayak ada plastiknya itu loh Kang. Kayak ada plastiknya. Jadi di kardus itu kardus yang gede itu yang bal itu yang bukan yang kecil-kecil itu, tapi yang kardus seberapa ya? Yang gede itu yang garam lah. Ya, kardus yang bal itu kan. Ya itu. Di situ ditaruh. Di atasnya kayak uang-uang itu. Nah, setelah itu saya lihat, oh ya. Nah, iki nek kowe kepengen, iki tak kayak kowe. Neng kowe nek kepengen selamat awakmu, selamat keluargamu, iki ada syaratnya. Syaratnya kowe golek minyak mayangkoro atau apa itu, saya kalau tidak salah itu ya, suruh cari minyak mayangkoro itu Kang. Nah, terus saya tanyakan lagi, nggih kula padose ten pundi? Yo, kowe engko men digolekke karo Simbah Mukson. Yang bilangnya bukan Mbah Mukson, tapi engko kowe men digoleki karo Mukson. Kan begitu. Nggih, saya bilang nggih. Wis. Nek ngono iki tak kei syarat. Saya dikasih uang Kang Brek. Saya dikasih uang itu 200.000 kalau nggak salah. Iki kawanan Bali, nggonen sangu Bali, neng kowe ora usah mampir meneh, langsung Bali. Jadi ora usah dadak mampir nang ndi, kowe langsung Bali mulai. Jadi saya ndak disuruh kembali ke rumahnya Mbah Muson itu tadi Kang. Jadi langsung saya disuruh pulang. Di situ saya waktu itu karena posisi saya juga lagi ngeblank, akhirnya saya juga ya, jadi pada waktu itu saya memang belum punya kepikiran bagaimana, cuman tahu saya, wah ya ini ada duit, nanti saya suruh nyari itu kan gitu. Nah setelah itu akhirnya seperti Mbah Muson tadi itu sudah nggak kesurupan lagi, normal lagi. Nah terus bilang begini, tanya ke saya, kowe mau dikon kepiye? Kan begitu. Maka Mbah, saya kula dikon terus minyak. Nah, kados minyak kangge nyempurnake artonipun. Nah, artone kowe mau dikai piro?
Saya bilangnya sekawan miliar Mbah. Kayak dari yang kesurupan tadi kan saya dikasih 4 miliar. Oke, gue dikai 4 miliar ya Kang. Le ya wis, syaratnya apa? Kulo kan pados minyak. Nah, mengke minyaknya sing maduskin jenengan Mbah. Gitu. Nah, setelah itu ya wis, gue langsung bali, ora usah ngandi-ngandi, ora usah mampir ngomahku, langsung bali mulih. Pada waktu itu kan saya kan sudah ditungguin di rumah kan. Ini orang yang nunggu, yang mau nagih saya itu kan sudah ada di rumah semua. Ya, dari situ saya turun dari tempat ritual itu tadi, dekat rumahnya Mbah Muson itu cuma dia. Jadi di posisinya kan agak, rumahnya kan agak trap-trap gitu Kang. Jadi posisinya di bawah, saya di jalan di atasnya itu. Saya di situ saya pusing lagi Kang Udeng, karena di rumah sudah ditungguin banyak orang untuk nagih duit ke saya pulang kok nggak bawa hasil. Saya pusing lagi. Wah, saya di situ sempat tangis Kang. Jadi saya bilang sama asistennya itu, jadi Mas kepiye iki Mas, aku kudu belek duit iki aku sing tak nggo ini. Nah, beliaunya juga bilang, Mas, ya muga-muga wae ndang hasil gitu. Nah, setelah beberapa saat, akhirnya, tapi posisinya di situ Mbah Muksonnya itu belum ikut turun Kang, masih di tempat ritual itu. Akhirnya saya turun sendiri sama asistennya itu, ya, sama teman saya tidak mampir ke rumahnya, itu langsung pulang ya. Nah, setelah pulang, habis itu siangnya terus saya telepon lagi. Saya tanya, ngapunten, ini untuk minyak niku kepripun? Saya bilang begitu. Terus banyak, oh iya iki enek neng anak Magelang kalau nggak salah. Neng Magelang ki enek iki regane 15 juta. Jadi situ saya kaget kan, 15 juta, suruh nyari 15 juta lagi. Nah, saya dapat dari mana Mbak 15 juta? Wong kemarin saja saya sudah utang buat itu ritual. Nah, akhirnya bilangnya, iki minyaknya kudu eneng. Di sini karpamu nek ora gelem golek minyaknya. Nah, di situ saya dikasih waktu lagi. Jangka waktu kalau tidak salah itu 8 atau 40 hari lah, 41 hari. Nah, 8 iki kowe ra entuk, iki ra sida. Duitnya ra dadi. Kan bilangnya begitu. Saya bilang, saya pusing lagi di situ. Lah enek alternatif liya mboten Mbah, kan kula saya nego lah, coba nego. Dia bilangnya, ora enek kuwi gur minyak, kuwi golek minyak kuwi, entuk minyak kuwi wis mesti duitnya bisa tinggal. Dan begitu. Nah, akhirnya saya dengan bahasa seperti itu karena saya sudah mentok, tidak bisa nyari duit, sudah merasa tidak bisa nyari duit lagi, akhirnya saya ke sana, saya tanjih lagi. Akhirnya saya tanjih lagi, saya coba tanya ke Pak RT. Jadi baru saya punya inisiatif tanya ke Pak RT. Pak RT, rumahnya kan ya agak jauh gitu kan, rumahnya agak padat gitu kan. Maksudnya Pak RT di wilayahnya Mbah Mukso tadi? Iya betul ya. Jadi Pak RT di dekatnya Mbah Mukso tadi, ternyata Pak RT itu bilang, ya ke sana silaturahim, Pak RT, mohon maaf, saya mau tanya kalau Mbah Mukso itu apa orang pintar ya? Ternyata Pak RT sendiri tidak tahu
Kalau dia orang pinter, yo itu orang tua mas, cuman orang tuanya itu orang tua, maksudnya orang tua dalam artian pinter bisa. Itu nek tahu nek orang sini ya cuman orang tua sepuh gitu. Jadi orang tua cuman orang tua biasa lah, artinya bukan orang tua yang tahu, yang pinter buat Tahu goib lah. ya betul. Jadi dari situ saya sudah, aduh, kan saya merasa wah ini apa ora? Piye iki? Nah akhirnya saya tanya lagi ke tetangganya, kebetulan kan kepala desa kan. Nah, saya tanya juga begitu lagi Di kepala desanya. di kepala desanya. Akhirnya saya di sana saya diundang lah sama Mbah Muson itu. Ya wis tak jeluki. Ditemukan sama kepala Ditemukan desa. betul, sama Pak Kepala Desa itu ditemukan sama Mbah Muson itu. Di mana itu? Di desa? Iya di rumahnya Pak Kepala Desa, kan kebetulan saya ke sana kan malam juga Kang Odeng, karena saya juga benar-benar dikejar-kejar orang. Akhirnya kebetulan saya banyak, itu pun saya beranikan diri, jadi nggak langsung, artinya saya nggak langsung ke rumahnya Mbah Muson, tapi saya ke rumahnya dulu sekitar, jadi ke Pak RT terus ke Pak Kepala Desa itu. Akhirnya Pak Kepala Desa diundang lah sama Pak Kepala Desa itu. Nah di situ diadakan mediasi antara saya sama Mbah Muson itu, dan Pak Kepala Desa pun juga tidak tahu itu posisinya Kang. Dan Mbah Muson itu memang benar bisa atau enggak, saya di situ. Nah terus di situ Mbah Musonnya ya sudah, sekarang kamu nyari ayam tulak. Jadi ayam yang di belakangnya, misalnya ayamnya putih, di belakangnya yang atasnya itu hitam, atau yang hitam di belakangnya putih. Jadi kayak wedus gendit itu loh Kang Udeng. Kalau di wedus gendit, kalau ayam di ayam tulak itu. Nah, di situ saya suruh nyari itu. Akhirnya kalau di situ juga ada Pak Lurah juga ada. Kalau itu saya sanggupi, apa itu bisa real uang itu Mbah? Kan saya bilang begitu. Terus Mbah saya bilang bisa, itu langsung, nggak usah pakai besok-besok. Ya saya pulang, setelah kesepakatan itu saya bilang sama Pak Lurah, di Pak Lurah ini jadi saksinya. Akhirnya saya pulang, saya pulang lagi selang 2 minggu, sekitar 1 mingguan lah. 1 minggu udah ada, saya nyari-nyari, kebetulan ada itu ayam tulaknya itu saya nemu di Magelang juga. Nah di Magelang juga saya berangkatlah ke sana. Saya telepon Pak Lurah, saya sudah dapat ini ayam tulaknya, jenengan ada di rumah ndak? Oh ada mas, jenengan kesini saja. Akhirnya saya ke sana, di tempatnya Pak Lurah itu ketemu lagi, saya ditemukan lagi. Nah dari situ Mbah Muksonnya itu sudah bilang iki tulake ora kaya ngene. Nah dari situ saya sudah merasa wah ini sudah sesuai lagi. Artinya dari awal yang saya ketemu itu harus ayam tulak, sudah saya carikan sesuai keinginannya. Akhirnya dia balik lagi Kang. Jadi enggak seperti ayam tulak, dia bilang enggak ayam tulak yang kayak gini. Dari situlah saya mikir, waduh, iki saya tidak bisa berpikir lagi. Akhirnya ayam itu tadi sudah saya beli itu waktu itu 750 ayam tulaknya itu Pak. Jadi enggak sampai kebetulan saya cari yang murah-murah saja lah. Artinya yang karena saya dari keuangan juga tidak ada, makanya saya nyari yang paling murah lah. Katanya Mbak Musa itu nggak cocok lah ayam. Iya betul. Jadi sebetulnya ayam tulak ini yang dicari bener ya? Iya betul. Itu kan sudah saya tanyakan Kang Udeng. Saya nyari di Magelang itu, saya suruh moto, cara foto, terus saya tanyakan ke
yang orang yang bisa lah, artinya orang yang tua-tua gitu, ya ini koyong ini ki ayam tulak. Ayam tulak. Ayam tulak itu kayak apa ya? Jadi ayam biasa lah, yang penting ya posisinya beda warna lah, artinya di sampai jangkir gitu. Nah, itu sudah saya tanyakan beberapa orang yang biasa begitu ayam tulak itu. Nah, ternyata di sana tidak masuk, Kang Udeng. Akhirnya dari situ saya pulang lagi lah, artinya waduh, karena sudah tidak masuk, ya mau tidak mau terpaksa saya bawa pulang, Kang Udeng. Jadi ayam itu sudah tidak tak kasih lagi. Jadi ayam itu sudah, karena ayam itu tidak masuk, akhirnya Mbah Mungsunya itu kembali lagi ke itunya, Kang Udeng. Ya saya gula minyak wae. Kembali ke minyak yang 15 Balik ke juta. minyak lagi. Dari awalnya minyak, terus tak nego lagi bisa ke ayam tulak. Karena ayam tulaknya nggak sesuai, dia minta lagi, minta minyak lagi, suruh nyari minyak lagi. Lah saya wis tidak punya apa-apa buat nyari, ibaratnya buat makan sehari-hari saja sudah nggak ada, disuruh minyak itu yang harganya 15 juta, saya juga dari mana kan gitu. Katanya Pak Lurah gimana? Katanya Pak Lurah itu bilangnya, ya ini Mas, saya tidak bisa memutuskan jenengan. Akhirnya saya bilang sama Bang Song, ya wis begini Mbah, saya tidak bisa memutuskan, Pak Lurah tidak bisa memutuskan, jenengan dana yang buat itu jenengan balikan saya seberapa pun jenengan, kan saya begitu. Yang 5,5 tadi. Yang 5,5 tadi, yang jenengan Mas Arif itu minta lagi. Iya, saya minta lagi karena nggak sesuai dari awalnya kan dia bilangnya ini nanti langsung real, langsung nyata, langsung bisa dibawa pulang gitu, Kang Udeng. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Akhirnya dia bilangnya, berkilahnya, wah ini tangguh tuku minyak, tangguh buat beli ubur ampe itu tadi. Cuman dari saya nggak yakin, karena apa? Minyaknya itu botolnya sudah botol lama itu, Kang Udeng, nggak baru kan. Kalau minyak itu kan baru, seperti minyak apalah katanya apel jin atau apa, itu kan kelihatan masih bagus. Nah, itu yang dikasih, yang diunjukkan itu yang sudah lama gitu loh. Tapi apa ada orang yang katanya Pak Lurah, apa ada orang sering ke sana? Ya dulu katanya ada, Kang Udeng, ada beberapa yang ke sana juga. Cuman ya sampai sekarang belum ada yang cair gitu loh. Kasusnya sama juga. Iya, sama Mas Arif. Iya, jadi belum ada yang benar-benar real itu berwujud uang, dia bisa bawa pulang uang. Belum ada yang berhasil. Belum ada yang berhasil, dan itu pun setiap mau ke sana, yaitu tadi syaratnya disuruh nyari minyak. Tapi minyak beda-beda, Kang Udeng, nggak sama. Yang susah cariannya. Ya, susah cariannya, dan itu harganya juga beda-beda, tergantung orangnya katanya. Itu ada yang disuruh nyari minyak yang harga 20 juta, ada yang berapa. Nah, saya itu yang tadi itu, yang suruh nyari minyak yang harganya yang 15 itu tadi, Kang Udeng. Kenapa Mas Arif itu waktu kan di kertas sudah ada kelihatan uang. Kenapa waktu itu gak langsung diambil? Nah, waktu itu gimana ya, Kang Udeng? Saya antara nih, sebenarnya di situ saya tidak ada keberanian, Kang Udeng. Maksudnya tidak berani. Jadi di situ antara saya mau membuktikan langsung dan tidak, itu saya belum berani nyerah gitu. Soalnya di sini ada asistennya itu tadi, Kang Udeng. Tapi seandainya diambil itu real uang apa enggak? Tapi kelihatan uang ya? Kalau kelihatan uangnya, Kang Udeng. Di kardus besar. Iya, di kardus besar itu. Cuman untuk nyata itu benar-benar tumpuan uang atau enggak, itu saya juga enggak tahu, Kang Udeng, persisnya. Cuman kan di atasnya kan uang-uang itu kan, uang-uang itu cuman di atasnya ada tutupan plastik itu. Kayak manusia yang menata lah ya. Iya, bukan makhluk gaib ya. Bukan. Kayak jadi kayak tipu daya lah. Iya, jadi tipu daya. Nah, dari situ, Kang Udeng, akhirnya saya juga
merasa kalau itu tak saya teruskan, saya juga enggak mungkin lah, artinya itu juga kemungkinan dari Pak Lurahnya itu tadi yang bilang ada beberapa yang ke sana tidak bisa mewujudkan. Akhirnya dari situ saya berhenti di situ Kang Udeng, dan tidak saya teruskan lagi. Tapi lah menurut Mas Arif ini, dari ritual yang panjenengan alami ini gimana? Itu apa tipu daya, apa emang real? Kalau saya melihatnya itu tipu daya Kang Udeng. Tipu daya ya? Ya, jadi cuman akal-akalan saja. Karena dari beberapa pengalaman dari lingkungan sekitar juga menyarankan bahwa Mbah Muson itu cuman biasa, artinya cuma orang biasa lah, jadi bukan orang tua yang bisa pinter gaib. Nah seperti itu Kang Udeng, makanya itu tidak saya teruskan lagi Kang Udeng. Ya itulah sobat, kisah dari Mas Arif. Makanya kita itu kalau mencari oknum paranormal, apa spiritual, apa orang pinter, apa orang tua lah, benar-benar harus hati-hati. Takutnya malah kita dijadikan objek ladang dia. Makanya kita harus hati-hati benar. Saya itu punya keyakinan semuanya itu nggak gratis. Betul. Kalau orang itu bisa meminta uang di alam gaib, berarti orang itu kayanya luar biasa. Kaya udah. Jadi orang itu ke situ nggak usah ritual, langsung diambilkan uang. Karena dia bahasanya kan bukan pinjam loh. Bahasanya Mbah Mukso tadi meminta di alam gaib. Berarti kan kayanya luar biasa dia. Dan kebetulan itu Kang Udeng, kalau pada waktu itu pun yang misalkan itu minjam terus jaminannya saya itu saya sudah serahkan Kang Udeng. Saya sudah rela itu. Kepepet. Iya. Benar ya. Saya sudah, biar saya mau makan ya makan saya lah. Artinya jadi tidak usah bawa siapa-siapa, yang penting saya bisa menyelesaikan urusan saya gitu Kang. Yang penting tujuan Mas Arif itu pulang bawa uang hasil. Iya. Ternyata malah uangnya ke bawah si Mbah Mukso tadi. Ya, itu loh sobat, kita ambil hikmah ya dari kisah Mas Arif ini untuk pembelajaran kita semua. Kita harus hati-hati, biarpun kita keadaan kepepet di titik nol, kita itu harus pakai akal sehat ya, nggak usah pakai emosional, karena hawa emosi apa nafsu tadi ya malah dimanfaatkan orang. Ya, kita tutup dulu Mas Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.